Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vindi Nur Aini dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang laporan kerja praktik di Bank Mandiri Taspen dengan judul Pengajuan Kredit Mantap Pensiun pada Bank Mandiri Taspen KCP Karawang. Selanjutnya, di sini ada pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, adanya mata kuliah kerja praktik di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang kedua, pemilihan Bank Mandiri Taspen KCP Karawang sebagai tempat kerja praktik. Selanjutnya ada tujuan kerja praktik. Yang pertama, untuk mengetahui ruang lingkup pekerjaan dari Bank Mandiri Taspen. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit pensiun pada Bank Mandiri Taspen. Yang ketiga, untuk mengetahui apa saja kendala yang terjadi pada saat pengajuan kredit pensiun pada Bank Mandiri Taspen. Yang keempat, untuk mengetahui apa solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala pada proses pengajuan kredit pensiun pada Bank Mandiri Taspen. Yang kelima, untuk mengetahui sistem persetujuan pengajuan kredit pada Bank Mandiri Taspen. Di sini ada waktu pelaksanaan, yaitu dimulai pada tanggal 12 Januari sampai dengan 31 Maret. Selanjutnya ada bank. Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Yang kedua ada kredit. Artinya, pihak yang memberikan kredit percaya kepada pihak yang menerima kredit bahwa kredit yang diberikan pasti akan terbayar. Kredit mantap pensiun diperuntukkan bagi para pensiunan dari PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Untuk dapat memperoleh kredit ini, para pensiun dapat mengajukan langsung datang dengan ke kantor cabang Bank Mandiri Taspen terdekat dan dilanjutkan dengan mengikuti beberapa prosedur pengajuan kredit serta memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya di sini ada gambaran umum instansi atau gambaran umum dari Bank Mandiri Taspen. Sejarah Bank Mandiri Taspen. Perusahaan ini memulai sejarahnya di Denpasar pada tanggal 23 Februari 1970 sebagai sebuah menas kapal andil Indonesia atau MAI dengan nama Bank Pasar Sinar Harapan Bali. Pada tanggal 9 Oktober 2017, PT Pos Indonesia atau Persero melepas kepemilikan sahamnya ke perusahaan sehingga PT Pos tidak lagi menjadi pemegang saham. Perseroan Bank Mandiri Taspen pada tanggal 23 Desember 2017. Perubahan nama perseroan. Pada tanggal 11 Maret 2019, izin OJK untuk perubahan nama. Setelah keluar izin OJK, PT Bank Mandiri Taspen Pos resmi berganti nama menjadi PT Bank Mandiri Taspen. Di sini ada profil Bank Mandiri Taspen. Nama perusahaan yaitu Bank Mandiri Taspen, tanggal berdiri 11 Maret 2019. Jenis tempatnya adalah bank komersial, alamatnya di Jalan Kertabumi nomor 40, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41312. Kantornya yaitu kantor cabang pembantu Karawang. Produk atau jasa pelayanan yaitu tabungan Simantap berjangka, tabunganku, dan tabungan Simantap pensiun. Di sini ada visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi mitra terbaik untuk dan terpercaya dalam memberdayakan dan menyejahterakan. Misi perusahaannya yaitu yang pertama menciptakan pertumbuhan bisnis dan kesejahteraan melalui produk dan layanan keuangan terbaik. Yang kedua, fokus kepada kebutuhan UMKM dan pensiunan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di sini ada struktur organisasi. Dari struktur organisasi di Bank Mandiri Taspen, yang pertama itu ada divisi kredit dari operation. Terus ada kepala kantor cabang pembantu, serta ada divisi dari RBC. Dari kepala cabang kantor pembantu meliputi ada relation officer pensiun. Yang kedua, dari hal tersebut meliputi ada credit operation, customer service, teller, account officer pensiun, serta ada verifikator. Di sini ada tinjauan pustaka dari Grand Teori Akuntansi.
Pengertian akuntansi menurut Hans Kartika Hadi. Definisi akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Menurut Rudianto, definisi akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan. Menurut Kiso yang diterjemahkan oleh Emil Salim, definisi akuntansi adalah sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Middle teori akuntansi atau dari peminatan. Pengertian akuntansi perbankan. Menurut R.G. Howe Terry, definisi bank merupakan tempat penukaran uang berdasarkan kredit utang dan piutang oleh masyarakat. Singkatnya, bank adalah lembaga perantara. Menurut D.R. Kashmir, mengemukakan bahwa bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Tujuan akuntansi perbankan. Yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan tentang keuangan perusahaan, perolehan usaha perusahaan dalam jangka periode akuntansi tertentu. Yang kedua, membantu pihak yang memiliki kepentingan untuk menilai atau menginterpretasikan kondisi atau potensi perusahaan disesuaikan dengan keperluan. Yang ketiga, menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Di sini ada fungsi akuntansi perbankan. Yang pertama ada agent of choice, yang kedua ada agent of development, dan yang ketiga ada agent of service. Selanjutnya ada rank theory. Di sini ada pengertian kredit. Pengertian kredit menurut Boyman P. Kant. Definisi kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta yang akan datang karena penyerahan barang-barang. Tujuan kreditnya menurut Abdullah, pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan kredit tersebut tidak terlepas dari misi bank tersebut yang didirikan. Di sini ada fungsi kredit menurut Fahmi S.E. Fungsi kredit perbankan dalam aktivitas perekonomian suatu negara yaitu yang pertama, untuk usaha memposisikan uang sebagai alat penukaran, yang kedua sebagai penyalur dana dan penimbang pembinaan bagi dunia usaha, yang ketiga sebagai pengawas moneter, yang keempat sebagai bagian untuk menghindari pemusatan finansial, yang kelima untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan, dan yang keenam sebagai salah satu alat dalam menggairahkan bisnis internasional. Selanjutnya di sini ada pengertian pensiun. Menurut Kashmir, definisi pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Tujuan pensiun. Adapun tujuan utama program pensiun sesuai dengan ketentuan undang-undang yaitu menjaga keseimbangan penghasilan peserta atau ahli warisnya apabila peserta menjadi cacat atau meninggal dunia sebelum pensiun. Manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan program dana pensiun. Selanjutnya di sini ada pelaksanaan kerja praktik, kedudukan dan koordinasi. Penempatan kerja praktik yaitu di bagian penginputan data nasabah yang melakukan proses pengajuan kredit mantap pensiun yang dilakukan oleh customer service pada bagian pengisian formulir, dan data tersebut diinput setelah semua proses pengajuan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Selain itu, juga membantu proses alih media yang harus di-scan untuk melaporkan dan disimpan dalam bentuk file PDF. Beberapa proses alih media ini bertujuan agar file tersebut tetap ada dalam pelaporan, sehingga bila mana data asli hilang atau rusak, maka file tersebut tetap ada. Berikut adalah uraian pelaksanaan kerja praktik.
Tugas utamanya yang pertama mengisi formulir pengajuan kredit mantap pensiun. Yang kedua mengisi aplikasi pembukaan tabungan. Yang ketiga mengisi formulir SP3R dan menandatangani aplikasi pembukuan rekening bank mantap. Yang keempat membantu proses alih media. Yang kelima membantu memasukkan demonisasi akhir hari. Yang keenam membantu penginputan daftar cabang bank mantap. Tugas pendukungnya, yang pertama pengecapan slip transaksi teller, yang kedua membantu proses digitalisasi teller harian, yang ketiga menyusun jurnal teller, yang keempat membantu memasukkan demonisasi akhir hari, yang kelima mengecek data belum autentikasi, dan yang keenam membantu menyusun dokumen terlampir marketing. Selanjutnya di sini ada permasalahan dari Bank Mandiri Taspen. Permasalahannya proses pengajuan kredit mantap pensiun. Dalam mengajukan kredit di suatu bank, calon debitur mengikuti seperti dengan alur proses sebagai berikut. Yang pertama itu ada permohonan kredit. Dari permohonan kredit, dalam hal ini debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan melengkapi dokumen yang disyaratkan di bank, yaitu dimulai dari KTP suami istri asli, kartu keluarga, surat nikah, NPWP, buku tabungan Bank Mandiri Taspen, SK pensiun, KARIP, kartu pegawai PNS, fotokopi perizinan usaha, fotokopi dokumen jaminan atau sertifikat tanah, BPKB, surat toko, dan lainnya. Tahap analisis kredit. Pada tahap analisa kredit, pekerjaan yang dilakukan meliputi mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan dari segala aspek, baik keuangan maupun non-keuangan, untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit. Menyusun laporan analisa yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terhadap permohonan kredit. Di sini ada kendala dalam proses pengajuan kredit mantap pensiun. Dalam proses pengajuan kredit mantap pensiun, kendala-kendala yang dapat terjadi sehingga menghambat proses realisasi kredit. Kendala-kendala tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika proses kelengkapan berkas, nasabah tidak membawa persyaratan dengan lengkap. Ini dapat menghambat proses selanjutnya hingga proses memakan waktu yang lebih lama. Yang kedua, ketidaksesuaian data dari calon debitur. Contoh yang sering banyak terjadi adalah nama calon debitur tidak sesuai antara nama yang tertera di KTP dengan nama yang tertera di SK atau di KARIF. Yang ketiga, ada pada saat analisis kredit ditemukan ternyata calon debitur memiliki banyak pinjaman di bank lain atau lembaga keuangan lainnya. Pengecekan ini dilakukan melalui BI checking dan pemeriksaan sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Selanjutnya di sini ada solusi. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses pengajuan kredit mantap pensiun. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengajuan kredit mantap pensiun di Bank Mandiri Taspen KCP Karawang, solusi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada saat calon debitur melakukan permohonan, maka Account Officer Advention atau AOP dapat menegaskan kembali mengenai dokumen persyaratan permohonan kredit mantap pensiun dengan selengkap-lengkapnya, sehingga ketika calon debitur datang untuk pengajuan berkas persyaratan, semua persyaratan dapat terkumpul dengan lengkap. Yang kedua, dengan ketidaksesuaian nama calon debitur, maka calon debitur meminta surat keterangan beda identitas pada kelurahan atau desa. Yang ketiga, calon debitur memiliki pinjaman di bank lain dapat melakukan take over kredit, bukan permohonan kredit baru. Dan bagi calon debitur yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan, dapat melunasinya terlebih dahulu. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam mencapai tujuan perbankan, seluruh Bank Indonesia berupaya melakukan berbagai bentuk usaha-usaha bank. Bank salah satunya adalah pemberian kredit kepada masyarakat. Proses pemberian kredit tersebut merupakan jalan untuk menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kepada masyarakat lain yang berbentuk pinjaman.
Setiap bank di Indonesia memiliki berbagai jenis kredit yang ditawarkan. Salah satunya adalah kredit pensiun. Kredit mantap pensiun diperuntukkan bagi para pensiunan dari PNS, TNI, Polri, BUMN, dan BUMD. Demikian laporan kerja praktik ini saya buat sebagai pelengkap permohonan praktik pada lapangan dengan harapan semoga laporan ini dapat diterima dan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Saya mengharapkan diberikannya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan dengan kerja praktik lapangan di instansi yang Bapak atau Ibu pimpin. Selama kerja praktik, saya sebagai mahasiswa akan patuh terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam perusahaan. Saya harap dengan adanya kerja praktik pada Bank Mandiri Taspen, ini dapat bermanfaat bagi perusahaan sehingga antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Demikian laporan ini saya buat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Saran: selama melaksanakan kerja praktik, memang ada beberapa yang belum tercapai. Salah satunya yaitu tentang pengajuan kredit yang belum terrealisasikan oleh nasabah. Hal ini justru tidak saya prospek lebih jauh. Harapan saya, semoga masalah ini cepat terrealisasikan dengan baik. Solusi dari permasalahan tersebut sudah dipastikan sangat tepat dengan adanya berbagai kendala dalam pengajuan kredit. Dengan solusi itu, nasabah bisa lebih konsisten dalam melakukan pengajuan serta pemberian syarat-syarat yang telah ditentukan. Di sini berikut adalah kegiatan selama kerja praktik di Bank Mandiri Taspen Karawang. Sekian dan terima kasih atas pemaparan presentasi laporan kerja praktik saya, dan juga terima kasih kepada dosen Kaprodi Ibu Yanti SEMAK serta dosen pembimbing Ibu Mumun Maimunah SEMM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.